Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1012, Sarang. Wang Xian memimpin sekelompok anggota Istana Naga untuk berburu dengan tidak hati-hati di wilayah ikan buas bersayap angin. Hanya dalam waktu 10 jam, berbagai senjata, peralatan, dan material disimpan dalam 2 cincin interspatial. Tanda seru. Menurut perhitungannya, barang di tangannya bernilai setidaknya 100 juta batu roh. Suara mendesing. Saat Wang Xian melanjutkan pencariannya di lorong, suara siulan angin tiba-tiba terdengar dari lorong. Apa ini? Wang Xian sedikit mengernyit. Siulan angin semacam ini diketahui dari ingatan ikan buas bersayap penghisap jiwa. Itu adalah cara untuk menghubungi spesies ikan buas bersayap angin. Apakah ada yang salah? Atau apakah begitu banyak orang memasuki wilayah mereka dan ditemukan oleh mereka? Wang Xian berpikir sendiri sambil melihat ke depan. Setelah berjalan maju selama setengah jam, Wang Xian benar-benar bertemu dengan lebih dari 20 ikan buas bersayap angin di dalam terowongan. Ekspresi bijaksana muncul di wajahnya saat dia dengan santai menghancurkan mereka. Setelah menghancurkan mereka, Wang Xian terus bergerak maju. Ikan buas sayap angin benar-benar keluar dari gua di lorong ini. Sepertinya sesuatu pasti telah terjadi. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan melihat sekelompok lebih dari 10 ikan buas sayap angin berjalan maju di lorong di samping. Dia ragu-ragu sejenak dan melihat mereka meninggalkan pandangannya. Ikuti mereka. Mereka seharusnya menuju ke sarang terbesar. Wang Xian segera menerobos dinding lorong dan memasuki lorong tempat lebih dari selusin ikan buas sayap angin berada. Ikuti di belakang dan jangan berisik. Wang Xian mengingatkan para anggota Istana Naga. Dia menatap ke depan dan mengunci ke kelompok ikan buas sayap angin. Mereka bepergian dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika mereka menemukan pertigaan jalan, mereka akan segera membuat pilihan. Jelas, mereka bepergian dengan suatu tujuan. Wang Xian telah mengikuti di belakang mereka sejauh 500 meter. Karena kerumitan bagian itu, kelompok ikan buas sayap angin tidak memperhatikan pelacakan mereka. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, lebih dari 100 ikan buas sayap angin muncul di hadapannya. Di antara mereka, ada lebih dari 10 ikan buas sayap angin yang tubuhnya memancarkan cahaya hijau murni. Mereka sangat berbeda dari ikan luar biasa level 6 yang telah dia bunuh. Menurut indra Wang Xian, ini adalah ikan buas sayap angin tingkat 7 yang luar biasa. Mengapa ada begitu banyak ikan buas sayap angin di sini? Sekelompok ikan buas sayap angin berhenti. Setelah itu, di bawah tatapannya yang heran, mereka benar-benar menghilang ke dinding di samping mereka. Aneh, sangat aneh. Apa itu? Apakah itu sebuah formasi? Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut. Mata naga api terang dan gelap tidak bisa menembus area itu. Jelas, jika itu adalah formasi, levelnya pasti tidak akan lebih rendah dari level 8 yang transenden, atau bahkan lebih tinggi. Ao Yao, pergi dan lihatlah. Hati-hati. Wang Xian menarik penghinaannya terhadap ikan buas bersayap angin dan memerintahkan Ao Yao. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk dan berjalan menuju dinding lorong di depan. Tubuhnya bergerak dan memasuki lorong secara langsung. Ini benar-benar sebuah formasi. Namun, Ao Yao yang memiliki kemampuan suci tanpa bayangan dapat mengabaikan formasi tersebut. Wang Xian berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, sosok Ao Yao kembali ke sisinya. Raja Naga, posisi di depan adalah sebuah formasi. Masih banyak lorong di dalam formasi. Saya tidak melihat ikan buas bersayap angin. Mereka seharusnya pergi lebih dalam. Ao Yao melapor ke Wang Xian. Ao Jian, kalian semua tunggu di sini. Wang Xian ragu sejenak dan berkata kepada Ao Jian. Baik dia dan iblis aneh itu memiliki bakat untuk mengabaikan formasi. Mereka tidak akan ditolak atau dirasakan oleh formasi saat mereka masuk. Baiklah, Raja Naga. Ao Jian dan yang lainnya mengangguk dan menunggu di tempat. Wang Xian berjalan maju. Dia berjalan ke dinding dan langsung masuk. Begitu dia masuk, masih ada lorong. Dia segera melihat melalui mata naga api terang dan gelap. Ini benar-benar rahasia. Selain formasi, ada 3 lorong lagi. Wang Xian kagum. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis yang sebanding dengan manusia dalam hal kecerdasan.
Mereka menyembunyikan diri mereka sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik tahap interpretasi kosong tidak akan dapat menemukan mereka. Dia masuk dengan hati-hati. Sebelum dia masuk, dia melihat 4 hingga 500 ikan buas bersayap angin berjalan keluar. Selain itu, ada lebih dari 1000 boa caracal besar di sekitar mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Manusia sialan. Beraninya mereka masuk ke wilayah ikan buas bersayap angin kita dan memakannya. Ada lebih banyak manusia daripada sebelumnya. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Namun, mereka harus bisa makan enak. Mengaum-mengaum. Beberapa ikan buas bersayap angin berbicara bahasa manusia dengan ekspresi ganas. Di antara kelompok ikan buas bersayap angin, ada sekitar 20 binatang iblis berwarna hijau murni. Tatapan Wang Xian perlahan beralih ke tempat mereka keluar. Binatang iblis tingkat supernatural 8. Itu pasti ikan buas bersayap angin dari tingkat supernatural 8. Sarang besar muncul di garis pandangnya. Wang Xian melihat sarang besar itu. Ada ikan buas bersayap angin sepanjang 4 meter tergeletak di platform tinggi di tengah. Di sampingnya ada anaconda sepanjang 14 hingga 15 meter dengan aura ganas. Ada lebih dari 10 ikan bersayap hijau murni di sana. Gua ini sangat besar. Itu memiliki luas setidaknya 3 hingga 4 kilometer. Setiap gua tampak seperti rumah mewah. Di belakang, ada patung batu. Patung batu itu adalah ikan bersayap liar setinggi 10 meter. Patung batu ini ditutupi dengan lapisan benda berwarna hijau. Ini seharusnya menjadi sarang ikan yang mengamuk di sayap angin. Sedikit kegembiraan melintas di mata Wang Xian saat dia menilai tempat itu. Ada ikan amukan Windwing yang setidaknya berada di level Transcendent 8 dan 13 ikan bawal Windwing yang berada di level Transcendent 7. Ada juga sekelompok boas skala brokat yang kuat. Itu pemimpinnya. Harta karun dari ikan pengacau Windwing seharusnya ada di sini. Mata Wang Xian berbinar. Beberapa ratus ikan buas bersayap angin jelas berurusan dengan beberapa masalah. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Mari kita mendapatkan harta terlebih dahulu. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melambaikan tangannya ke arah Ao Yao dan yang lainnya dan berjalan menuju sarang besar ikan buas bersayap angin. Bersiaplah untuk pembunuhan. Untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, Wang Xian memerintahkan Ao Yao untuk melakukan pembunuhan. Dia mengikuti di belakang dan menyelinap masuk dengan hati-hati. Menyerang. Berdiri di depan pintu masuk sarang ikan buas bersayap angin, Wang Xian segera memberi perintah. PFFT. Ada pantun dari admin. Ikan hiu makan kedondong. Jangan lupa like dong. Dalam sekejap, suara cakar memasuki tubuh seseorang bisa terdengar dari dalam. Mengaum, mengaum. Manusia tercela. Aku tidak menyangka kalian manusia akan menerobos masuk. Tiba-tiba, ketika serangan Ao Yao mendarat di pemimpin ikan buas bersayap angin yang tergeletak di platform tinggi, energi hijau langsung membentuk penghalang pelindung di sekitarnya. Cakar Ao Yao langsung diblokir. Kepalanya yang seperti buaya dengan cepat dan ganas menyerang Ao Yao. Manusia telah masuk, membunuh mereka. Selain itu, beberapa ikan buas bersayap angin yang belum diserang meraung. Bab 1013, Pemimpin Klan. Setan aneh yang diselimuti cahaya putih diperlakukan sebagai manusia oleh ikan buas bersayap angin. Cakar iblis Ao diblokir oleh perisai angin hijau, dan sosoknya langsung muncul. Tanda seru. Ketika Wang Xian melihat bahwa ikan biadab bersayap angin tingkat 8 yang luar biasa itu benar-benar mampu memblokir serangan iblis Ao, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah itu harta lain? Wang Xian menoleh dan menggerakkan tubuhnya. Dia berjalan dari pintu masuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekelompok setan aneh langsung tiba di belakang Wang Xian. Setan aneh itu juga datang ke sisinya. Raja Naga, pemimpin ikan buas bersayap angin ini memiliki senjata untuk memblokir seranganku. Ao Yao menatap pemimpin ikan liar bersayap angin dan berkata dengan ekspresi serius. Manusia, itu memang kamu. Anda sekelompok manusia yang hina dan licik benar-benar menerobos masuk ke sarang kami. Ikan buas bersayap angin sepanjang 4 meter di platform tengah berbaring di sana, kepalanya yang besar menatap mereka dengan dingin. Di kepalanya, mahkota hijau perlahan terbentuk. Wajahnya yang ganas hanya menambah sedikit martabat. Itu mahkota hijau itu. Ao Yao menatap mahkota hijau di kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram.
Itu jelas bukan harta biasa yang bisa menahan pembunuhannya. Kirim ke saya. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Tatapan Wang Xian menyapu seluruh aula. Pemimpin ikan buas bersayap angin berada di alam supernatural level 8, dan pemimpin boa skala brokade berada di alam supernatural level 8. Setelah 15 dari tingkat 7 prajurit supranatural dibunuh oleh iblis aneh dalam sekejap, hanya ada sekitar 10 dari mereka yang tersisa. Kekuatan ini tidak terlalu kuat. Mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Menyerah. Mati. Pemimpin ikan buas bersayap angin berbaring di panggung tinggi dengan kepala terjulur. Matanya meraung gila. Itu membuka mulutnya. Mahkota di kepalanya berkelap-kelip dengan energi angin hijau yang pekat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, bila angin yang menutupi langit dan bumi menyerang mereka. Dengan lambaian lengan Wang Xian, perisai bumi langsung muncul di depan mereka. Bang! 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 Perisai bumi runtuh segera setelah tabrakan. Hah! Sungguh serangan yang kuat. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengelak ke samping. Sekelompok iblis aneh di belakangnya mengelak dengan tergesa-gesa. Membunuh mereka. Wang Xian memerintahkan Ao Yao dan yang lainnya secara langsung. Ya, Ao Yao menatap pemimpin ikan buas bersayap angin dan menyerangnya dalam sekejap. Kelompok Strain Yao Yao juga menyerang ikan buas bersayap angin dan ular boa Jinlin di seluruh sarang. Wang Xian berdiri di sana dan tidak bergerak. Tatapannya menyapu seluruh sarang ikan buas bersayap angin. Di belakangnya ada patung ikan buas bersayap angin sepanjang 10 meter yang terbungkus kulit hijau. Di belakang patung itu ada sebuah gua. Gua itu memancarkan cahaya hijau. Cahaya ini menghalangi penglihatannya. Seluruh patung dan gua di belakangnya memberinya perasaan misterius. Itu seperti tempat ibadah untuk ras. Binatang iblis memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Mereka juga memiliki segala macam kebiasaan aneh. Bang! Bang! Suara kekerasan terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat pemandangan itu. Lebih dari selusin ikan buas bersayap angin dan boa skala brokat yang berada di level Transcendent 7 dengan mudah dibunuh oleh iblis aneh itu. Bahkan boa skala brokat luar biasa peringkat 8 langsung dibunuh oleh Ao Yao. Hanya pemimpin luar biasa peringkat 8, pemimpin ras ikan buas sayap angin, yang tersisa. Namun, pada saat ini, tubuhnya juga membentur dinding dengan keras. Sial, sial, kita berdua adalah Demon Beast. Kenapa kamu harus mendengarkan perintah manusia? Ikan buas sayap angin tergeletak di tanah dengan ekspresi marah. Itu menatap Ao Yao dan meraung keras. Jika kamu tidak menyerah, mati. Ekspresi Ao Yao tidak berubah. Energi hitam dan putih yang aneh berkedip sedikit, dan sosoknya langsung menghilang dari pandangan ikan buas bersayap angin. Mengaum, sial, itu membuka mulutnya yang besar dan menyerang di depannya. Bila angin menutupi bagian depan tanpa perbedaan apapun. Bang! Namun, pada saat ini, sebuah cakar mendarat di atas kepalanya dan mengenai Green Crown dengan keras. Mahkota sayap angin. Merasakan Ao Yao menyerang mahkota di kepalanya, dia meraung keras. Berdengung. Green Crown tiba-tiba melepaskan bayangan hijau dan terbang menuju Ao Yao dengan nyaman. Tidak ada manusia yang bisa menyentuh mahkota. Mati. Bayangan mahkota hijau langsung mengikat Ao Yao. Mulut besar sayap angin Savage Fish menggigitnya dengan keras. Kehampaan terang dan gelap. Ekspresi Ao Yao berubah. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari ikatan mahkota. Tubuhnya bergetar dan langsung berubah menjadi ketiadaan, menghindari ikatan mahkota dan serangan pemimpin ikan biadab bersayap angin. Ledakan terang dan gelap. Cakar cerah Ao Yao dan cakar seperti sabit berpotongan saat dia dengan lembut melambai ke arah Ao Yao. Ledakan terang gelap, kemampuan surgawi lain dari lonjakan naga. Terang dan gelap berpotongan, melepaskan serangan yang paling menakutkan. Itu bisa diledakkan, atau bisa diledakkan di suatu daerah. Ao Yao Guang melambaikan kedua tangannya, dan benang gelap terang berpotongan. Ledakan. Ledakan mengerikan mendarat langsung di tubuh pemimpin ikan buas sayap angin. Mahkota di kepalanya bergetar hebat, dan energi unsur angin hijau menyelimuti tubuhnya. Hua-hua. Ledakan yang mengerikan menyebabkan seluruh sarang sedikit bergetar. Tubuh ikan buas sayap angin menabrak keras ke arah belakang, mendarat langsung di atas patung. Roar-roar, roar-roar, invaders. Kalian pantas mati.
Ah 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 ah. Ikan buas sayap angin mengangkat kepalanya dengan susah payah. Seluruh tubuhnya bermandikan darah segar saat menatap Ao Yao dengan ganas. Mahkota bersayap angin di kepalanya sangat redup. Pergi ke neraka. Sosok Ao Yao melintas saat dia langsung muncul di depan ikan buas bersayap angin. Keturunan ikan liar bersayap angin yang hebat, beri aku kekuatan. Tubuh pemimpin ikan buas bersayap angin itu tiba-tiba bergetar saat darah yang mengalir keluar dari tubuhnya sepertinya telah menguap. Murid hitam dan putih Ao Yao menyempit. Dengan lambaian tangannya, 3 berkas cahaya melesat ke arah ikan buas bersayap angin. Huala, pada saat ini, kulit hijau yang menutupi patung itu tiba-tiba bersinar terang. Lampu hijau menyelimuti ikan buas bersayap angin. Ketiga serangan itu dengan mudah diblokir. Kulit hijau langsung menutupi pemimpin ikan buas bersayap angin. KKK, haha, garis leluhur, pergi ke neraka. Tubuh pemimpin ikan buas bersayap angin tumbuh dengan cepat. Hanya dalam sedetik, itu berubah menjadi ikan buas bersayap angin sepanjang 10 meter. Itu menatap Ao Yao Yao dengan ekspresi ganas. Ini sangat sulit untuk dihadapi. Pemimpin ras binatang iblis sebenarnya memiliki cara seperti itu. Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut. Mahkota bersayap angin, kulit hijau ajaib ini, lebih ajaib dari yang lain. Seperti yang diharapkan dari pemimpin ras binatang iblis. Mata Wang Xian berkedip saat dia melihat iblis supernatural level 6. Ayo lakukan. Itu Raja Naga. Iblis supernatural level 8 dengan sayap angin menyerang Wang Xian dan 2 bawahannya yang paling kuat. Ras binatang iblis ini tidak sederhana sama sekali. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi naga dewa. Setan aneh di sampingnya bersinar dengan cahaya dan menyerbu ke depan. Bab 1014-1015 Harta Karun yang sangat besar. Pesona roh. Wang Xian melambaikan kayu sambaran petir di tangannya ke arah langit. Seluruh kayu sambaran petir tampaknya hidup kembali. Tanda seru. Kekuatan destruktif dari kayu sambaran petir tingkat interpretasi kosong setelah pesona roh bisa mencapai kekuatan destruktif dari level 9 yang luar biasa. Mengikat. Wang Xian berubah menjadi naga surgawi. Tubuh besarnya langsung muncul di sarang ikan buas bersayap angin. Dia membanting cakar naganya dengan keras ke tanah. Suara mendesing. Energi naga berubah menjadi duri dan melilit ikan buas bersayap angin. Pemakaman bumi. Wang Xian tidak berhenti bergerak. Tubuhnya memancarkan energi kuning tanah. Tanah yang muncul dari udara tipis terkubur ke arah ikan buas bersayap angin. Suara mendesing. Di sisi kiri dan kanan, iblis aneh dan iblis Ao langsung menyerang ikan buas bersayap angin. Kedua serangan itu mendarat dengan keras di tubuh ikan buas bersayap angin. Retakan. Di atas kepalanya, kayu yang disambar petir menghantam tubuh ikan buas bersayap angin itu. Mengaum, domain angin. Ikan buas bersayap angin meronta-ronta dengan keras, tetapi dia tidak bisa menahan serangan Ao Yao, iblis aneh, dan kayu yang disambar petir. Cahaya hijau mekar di tubuhnya, dan seluruh sarang langsung tertutup warna hijau. Bang! Serangan kuat dari Ao Yao Yao dan yang lainnya mendarat di tubuh ikan buas bersayap angin, menyebabkannya bergetar. Namun, tidak mengalami luka apapun. Sementara itu, Wang Xian tiba-tiba merasakan hembusan energi angin merobek tubuhnya dari segala arah. Kekuatan yang kuat ingin merobek tubuhnya. Tubuh Wang Xian bergerak sebentar, dan tubuhnya tertutup tanah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk api naga, menyerang ikan buas bersayap angin secara langsung. Suara mendesing. Namun, saat dia memuntahkan api naga, embusan angin kencang bertiup ke arahnya. Angin membantu api. Api menyerang Wang Xian dengan kekuatan penghancur yang lebih kuat. Ekspresinya sedikit berubah. Dia membuka mulutnya dan menelan api secara langsung. Emas retak kosong. Wang Xian melepaskan kemampuan supernaturalnya secara langsung dan menyerang ikan buas bersayap angin. Berdengung. Kulit pada ikan buas bersayap angin berkibar sekali lagi, dan seluruh ruang bergetar sekali lagi. Kemampuan supernatural yang membelah ruang emas benar-benar terpesona. Banyak jarum angin terbentuk di kehampaan. Bagaimana kekuatan ikan buas bersayap angin ini tiba-tiba meningkat begitu banyak. Wang Xian memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan berkata, krisis air meledak kota, kendalikan airnya.
Dia menggerakkan tubuhnya dan air laut di sekitarnya membeku seketika. Kecepatan jarum angin berkurang sepenuhnya. Poin vital. Wang Xian menatap beberapa kelemahan ikan buas bersayap angin dan berteriak pada Ao Yao dan iblis aneh itu. Membunuh. Ao Yao dan iblis aneh itu menyerang ikan buas bersayap angin dari kedua sisi. Dunia kayu telah turun. Wang Xian menatap kayu yang disambar petir yang melayang di langit dan meraung. Dengan kayu yang disambar petir sebagai pusatnya, pepohonan muncul begitu saja. Semua pohon menekan ikan buas bersayap angin. Di tengah, sebatang pohon yang mengeluarkan petir berubah menjadi paku kayu dan menusuk ke bawah. Enyah, mahkota gelap di kepala ikan buas bersayap angin membesar dan membentuk tornado yang menyapu ke arah semua pohon. Ledakan ringan, cahaya dan kegelapan. Yang Aneh dan Ao Yao memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang dua tempat di sampingnya dengan cakar tajam mereka. Bang! Bang! Dua ledakan keras terdengar dari tubuh ikan buas bersayap angin. Mengaum, mengaum, mengaum. Ikan buas bersayap angin mengeluarkan raungan cepat. Tubuhnya sebenarnya menyusut dengan cepat, dan seluruh tubuhnya ditutupi kulit berwarna hijau. Wang Xian melambaikan cakar naganya dan lapisan kulit hijau terkoyak, memperlihatkan pemimpin ikan buas bersayap angin yang terluka parah. Ada dua luka besar di kedua sisi tubuhnya, hampir membuatnya mati. Aku menyerah. Pemimpin besar dari klan ikan buas bersayap angin menyerah. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ikan buas bersayap angin melihat Wang Xian menatapnya dengan tatapan aneh. Tubuhnya gemetar saat berbicara kepadanya. Wang Xian mengulurkan cakar naganya dan meraih tubuhnya sebelum melemparkannya ke mulutnya. Bang! Bang! Sebuah mahkota hijau jatuh dari atas kepalanya. Mata Wang Xian berkedip saat dia berubah menjadi wujud manusianya. Setelah menelan pemimpin ikan buas bersayap angin, yang berada di level supernatural 8, dia mendapatkan tambahan 100.000 kristal naga. Dengan gerakan lengannya, mahkota bersayap angin di tanah muncul di tangannya. Mahkota bersayap angin, interpretasi kosong setengah langkah. Mahkota dari tingkat gua setengah langkah. Tidak heran itu sangat kuat. Itu sebenarnya bisa menahan serangan Ao Yao dan bahkan menahannya. Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia mengenakan mahkota di kepalanya, tetapi pada akhirnya, dia dengan canggung menyadari bahwa dia tidak bisa memakainya karena dia tidak memiliki atribut angin. Tak berdaya, Wang Xian hanya bisa menyimpannya. Setelah itu, Wang Xian berjalan ke sisi kulit hijau di tanah. Karena itulah ukuran pemimpin ikan buas bersayap angin bertambah menjadi 10 meter. Serangan yang dilepaskannya juga sangat kuat. Kulit Raja bersayap angin, interpretasi kosong setengah langkah. Dengan aktivasi garis keturunan bawal bersayap angin, ia bisa berubah menjadi Raja bersayap angin. Harta karun interpretasi setengah langkah lainnya. Namun, hanya garis keturunan ikan buas bersayap angin yang berguna. Aku bisa menyempurnakannya menjadi jubah atau sayap. Wang Xian memandangi kulit setinggi 10 meter itu dan menyimpannya dengan senyum di wajahnya. Melihat bagian belakang gua yang runtuh, Wang Xian berjalan ke arahnya dengan penuh semangat. Bang! Di samping pintu masuk, sebuah bola energi menghalangi sosoknya. Ini bukanlah formasi tetapi energi elemen angin murni. Wang Xian mengguncang lengannya dan menghancurkannya. Ruang yang sangat besar. Dalam sekejap, mata Wang Xian berbinar. Batu roh, bunga berpadu angin, cairan berpadu angin, batu biru. Wang Xian segera berjalan ke depan tumpukan batu roh. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ada batu roh kelas rendah, kelas menengah, dan kelas atas. Batu roh adalah harta bagi makhluk hidup manapun. Bahkan binatang iblis pun bisa mengkonsumsinya sebagai makanan. Lebih dari 30 juta batu roh kelas menengah. Wang Xian menempatkan semua batu roh ke dalam cincin interspatialnya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah itu, dia datang ke sisi batu biru, bunga lonceng angin, dan cairan lonceng angin. Tumpukan dan tumpukan. Cairan lonceng angin ditempatkan ke dalam kolam. Itu tidak bisa digambarkan sebagai penurunan sama sekali. Itu bisa digambarkan sebagai kolam. Wang Xian berani mengatakan tanpa melebih-lebihkan bahwa nilai cairan lonceng angin di kolam ini lebih dari 700 hingga 800 juta batu roh kelas menengah. Saya kaya. Aku benar-benar kaya kali ini. Saya tidak menyangka ras binatang iblis menjadi begitu kaya. Wajah Wang Xian dipenuhi kegembiraan saat dia menempatkan semua harta karun itu ke dalam cincin interspatialnya.
Ada lagi di sini. Wang Xian berjalan maju dan menemukan semua jenis senjata dan baju besi. Di antara mereka, ada banyak senjata dan baju besi level 7 yang transenden. Ada juga banyak cincin interspatial. Ratusan cincin interspatial di tangan Wang Xian semuanya dipenuhi dengan mayat binatang buas dan binatang iblis. Tidak banyak dari mereka yang tersisa sekarang, dan cincin interspatial ini kekurangan pasokan. Saat dia berjalan lebih dalam ke kolam, ada berbagai macam barang. Itu harus menjadi harta karun yang diperoleh dari perburuan manusia oleh ikan buas bersayap angin. Mereka sangat berharga. Apa ini? Namun, ketika Wang Xian berjalan ke tengah kolam, dia menemukan sebuah kolam kecil. Ada genangan cairan di kolam dan wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Bab 1015/1016 garis keturunan yang berharga. Cairan itu memancarkan cahaya hijau dan terlihat sangat mistis. Kolam itu tidak terlalu besar. Itu cukup bagi seseorang untuk berbaring. Tanda seru. Mata Wang Xian berbinar. Kolam ini terletak di tengah-tengah seluruh rumah harta karun. Itu jelas tidak sederhana. Wang Xian menatap kolam dan sebuah pesan muncul di benaknya. Garis keturunan ikan buas bersayap angin, interpretasi kosong setengah langkah. Garis keturunan. Ini sebenarnya adalah garis keturunan. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. Setelah itu, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Garis keturunan interpretasi kekosongan setengah langkah. Ini, sesuatu yang berharga. Itu benar, garis keturunan ini sangat berharga. Garis keturunan ikan buas bersayap angin tidak berguna bagi Wang Xian. Itu tidak berbeda dengan genangan air. Namun, bagi manusia, garis keturunan ini adalah harta karun yang sangat besar. Garis keturunan adalah sesuatu yang dilahirkan dengan binatang iblis dan binatang buas. Itu adalah hadiah dari surga. Selama binatang iblis dan binatang ganas dengan garis keturunan tidak mati, mereka akan dapat berkultivasi ke puncak garis keturunan mereka selama mereka memiliki energi yang cukup. Misalnya, jika mereka memiliki energi dan harta yang cukup, mereka akan dapat mencapai ranah interpretasi setengah langkah kosong. 10 tahun yang lalu, klan Savagefish Demon Beast bersayap angin telah dibunuh oleh para ahli kota Laut Timur sampai hanya beberapa transenden peringkat 6 yang tersisa. Sekarang, hanya 4 tahun telah berlalu, dan di bawah sumber daya yang sangat besar, ras yang kuat telah lahir. Pemimpin ikan buas bersayap angin telah mencapai transendensi peringkat 8. Adapun manusia, mereka iri pada garis keturunan ikan buas bersayap angin, jadi mereka menemukan sebuah teknik. Teknik ekstraksi garis keturunan mengubah garis keturunan seseorang menjadi garis keturunan binatang iblis dan binatang Vicious. Setelah memiliki garis keturunan binatang buas dan binatang iblis, manusia dapat dengan mudah berkultivasi ke puncak garis keturunan seperti binatang iblis ini. Mereka tidak perlu memahami kemampuan surgawi atau menerobos belenggu. Selama mereka memiliki sumber daya, mereka dapat menembus ke puncak garis keturunan. Meskipun lebih sulit dan membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada binatang iblis, itu jelas merupakan jalan pintas yang sangat besar. Kerajaan Drakonid mampu mendirikan sebuah kerajaan karena mereka memiliki garis keturunan naga. Garis keturunan pasti akan menyebabkan orang menjadi gila di benua transendental, terutama garis keturunan ikan buas sayap angin. Tidak mudah mengekstraksi garis keturunan Demon Beast hanya dengan membunuhnya. Ekstraksi garis keturunan membutuhkan persetujuan dari binatang buas dan binatang iblis, dan binatang iblis harus mencapai puncak garis keturunan mereka. Ada kondisi keras lainnya. Kehendak binatang iblis harus disimpan dalam garis keturunan. Yang disebut wasiat adalah warisan untuk seluruh ras garis keturunan. Hanya binatang iblis pada puncaknya yang bersedia menyerahkan semua darah dan kemauannya. Hanya dengan begitu garis keturunan dapat dianggap lengkap. Segala macam kondisi membuat garis keturunan sangat langka. Di kota Laut Timur, 4 atau 5 keluarga memiliki garis keturunan. Keluarga Yun memiliki tingkat garis keturunan tertinggi, dan mereka bisa berkultivasi ke tingkat transenden 9. Keluarga Yun menduduki peringkat kelima di kota Laut Timur. Bahkan garis keturunan Zhang Fengying hanya berada di level transenden 8. Meski begitu, keluarga Zhang adalah eksistensi besar di kota Laut Timur. Garis keturunan interpretasi kosong setengah langkah pasti akan mengguncang seluruh kota. Aku benar-benar kaya. Hanya dengan mengandalkan garis keturunan ini,
saya bisa mendapatkan beberapa miliar batu roh kelas menengah. Mata Wang Xian terbakar oleh gairah. Dia mengeluarkan cincin interspatial dan menempatkan seluruh kolam ke dalamnya. Dia memakai cincin interspatial ini di tangannya untuk mencegahnya hilang. Mungkin garis keturunan ini telah menghabiskan semua keberuntungan Wang Xian. Di sisi lain perbendaharaan, semuanya adalah makanan ikan howler bersayap. Namun, Wang Xian tidak peduli. Garis keturunan ini saja sudah cukup untuk perjalanan ini. Wang Xian, Ao Yao, dan yang lainnya melihat sekeliling mereka. Setelah memastikan bahwa mereka tidak melewatkan harta apapun, mereka berjalan keluar dari sarang ikan buas bersayap angin. Hancurkan itu. Wang Xian berpikir sejenak. Dengan goyangan lengannya, dia mendarat di tanah. Kemarahan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Lingkungan mulai bergetar, dan bagian atas sarang ikan buas bersayap mulai retak. Ledakan. Seluruh sarang runtuh. Wang Xian tersenyum dan menuju keluar untuk menemui Ao Jian dan yang lainnya. Raja Naga, apakah kita akan kembali? Setelah mendapatkan harta terbesar di seluruh sarang, Ao Jian bertanya pada Wang Xian. Tidak perlu terburu-buru kembali. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Setidaknya ada 7 hingga 8 gua di wilayah ikan howler bersayap. Nilai barang di masing-masing gua tidak kurang dari 10 juta batu roh kelas menengah. Jika dia tidak terburu-buru untuk kembali sekarang, dia pasti bisa mencari di sini. Baiklah, Raja Naga. Anggota Istana Naga menganggukkan kepala. Ayo pergi. Wang Xian melihat ke kanan. Ada lebih dari 100 ikan howler bersayap menuju ke sana. Dia berpikir sejenak dan menuju ke sana. Jika kelompok ikan buas bersayap angin benar-benar mencari manusia, orang-orang dari kelompok tentara bayaran Ametis dan kelompok tentara bayaran Void Beast akan mendapat masalah. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu menghadapi mereka. Wang Xian berhenti dan ragu sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan cincin interspatial. Ao Jian, konsumsilah semua cairan yang berdentang angin di sini untuk meningkatkan kekuatanmu. Cairan Fengling dianggap sebagai energi. Bahkan jika Wang Xian mengkonsumsinya, dia akan bisa mendapatkan kinaga. Ao Jian dan yang lainnya pasti bisa meningkatkan kekuatan mereka setelah mengkonsumsinya. Itu Raja Naga. Ao Jian dan yang lainnya mengangguk dan segera mengkonsumsi cairan Fengling. Wang Xian tidak terburu-buru. Dia melihat ke 11 Golden Swordfish yang duduk bersila. 3 jam kemudian, aura yang kuat meletus dari Ao Jian dan yang lainnya, menyebabkan senyuman muncul di wajahnya. Saya harus mengkonsumsi hampir semua cairan lonceng angin senilai 700 hingga 800 juta sebelum saya bisa membuat terobosan. Akan terlalu sulit bagiku untuk naik level di masa depan. Wang Xian tersenyum saat melihat 11 ikan todak emas telah naik level ke level 7 yang luar biasa. Ayo pergi. Itu Raja Naga. Wang Xian berjalan ke depan sambil memindai sekelilingnya dengan mata naga api terang dan gelap. Setelah berjalan selama 5-6 jam, dia tidak menemukan apapun selain gua kosong. Wilayah ikan buas bersayap angin itu terlalu besar. Butuh setidaknya 1 minggu untuk melewatinya sepenuhnya. Cepat, semuanya, lari. Selama kita menghindari kejaran ikan buas bersayap angin, kita hanya bisa melarikan diri dengan menerobos tanah di top. Saat Wang Xian keluar dari gua, dia tiba-tiba mendengar suara cemas datang dari depan. Namun, sekelompok orang muncul di garis pandangnya. Apa yang masuk ke matanya adalah kelompok tentara bayaran Ametis, kelompok tentara bayaran Void Beast, dan sekelompok siswa dari kelompok tentara bayaran lainnya di Demon Hunter Colege. Mereka berlari dengan wajah penuh ketakutan. Di antara mereka, ada cukup banyak orang yang terluka. Wajah mereka penuh ketakutan. Pemimpin Wang, lari cepat. Kami memiliki sekelompok ikan buas bersayap angin yang mengejar kami. Mereka adalah sekelompok ikan buas bersayap angin. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Sekelompok orang yang berlari ke arah mereka juga melihat Wang Xian. Mereka sedikit terkejut. Seorang siswa perempuan dari kelompok tentara bayaran Ametis buru-buru berteriak dengan cemas. Apakah mereka mengejarmu? Wang Xian menatap mereka. Tampaknya sekelompok ikan buas sayap angin mengejar mereka. Namun, yang mengejutkannya adalah mereka justru berhasil kabur dari kejaran mereka. Bab 1016-1017 akan membunuh bocah ini dulu. Cepat, Kapten Wang, lari. Ada lebih dari 10 hingga 20 ikan buas bersayap angin tingkat supernatural 7. Lari-lari.
Tanda seru. Beberapa pemuda dari kelompok tentara bayaran Void Beast melihat Wang Xian masih berdiri di sana. Wajah mereka pucat saat mereka berteriak keras. Wang Xian kembali ke gua dan menyaksikan mereka berlari. Total ada sekitar 100 orang. Itu jelas puluhan lebih sedikit daripada ketika Wang Xian melihat mereka. Dilihat dari luka di tubuh mereka, mereka pasti mengalami beberapa kecelakaan. Kapten Wang. Sekelompok orang mendekat. Ketika Zhang Yitian dan Xia Houming melihat sosok Wang Xian dan yang lainnya, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka dengan cepat berjalan ke arahnya. Ketika kelompok tentara bayaran Ametis dan Void Beast melihat kapten mereka berjalan mendekat, mereka mengikutinya ke dalam gua. Apa yang salah? Ayo cepat pergi. Kita mungkin akan ditemukan oleh ikan buas Windwing lagi dalam waktu sekitar 10 menit. Suara tidak sabar datang dari belakang dan berkata dengan dingin kepada mereka. Pemimpin Wang, cepat lari. Zhang Yitian berbisik kepada Wang Xian saat dia melihat ke belakang dengan hati-hati. Wang Xian sedikit terkejut. Dia melihat ke arah Zhang Yitian dan Xia yang sedang gelisah dengan ekspresi terkejut. Apa yang salah? Dia menatap mereka dengan heran. Ini Wang Xian. Itu dia. Dia sebenarnya masih hidup. Aku benar-benar tidak mengharapkan itu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya. Beberapa anggota kelompok tentara bayaran di belakang memandang Wang Xian dan berkata dengan heran. Kapten Wang, kamu harus lari cepat. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Xia Houming mendengar diskusi di belakangnya dan dengan cepat menarik lengan Wang Xian. Kenapa aku harus lari? Wang Xian bertanya dengan heran. Kapten Zhang, Kapten Xia Houming, kemana dia bisa lari? Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara dingin datang dari belakang. Dia memegang pedang panjang merah menyala di tangannya. Sekelompok orang menerobos kerumunan dan berjalan ke arahnya. Mata mereka menyapu gua dan akhirnya mendarat di Wang Xian. Tanda ular. Wang Xian menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang di sampingnya. 7 pembangkit tenaga listrik tingkat 7 yang luar biasa. Tanda ular, semuanya dari keluarga Yun, ayo cepat kabur. Ikan buas bersayap akan mengejar kita. Zhang Fengying dan tetua Zheng juga masuk dengan tergesa-gesa. Mereka memandang Wang Xian dan berkata dengan ekspresi buruk. Tidak perlu terburu-buru. Senyum tipis muncul di wajah Snake Scar. 4 ahli tingkat 7 yang luar biasa di sampingnya menatap Wang Xian dengan niat membunuh. Kamu benar-benar cemas. Jika Anda tidak pergi sekarang, binatang iblis itu akan mengejar kita. Jika Anda tidak pergi, kami akan pergi. Zhang Fengying berkata pada bekas luka ular dengan ekspresi serius. Nona Zhang, jika kamu ingin pergi, silakan pergi. Seorang pria parubaya di samping tanda ular meliriknya dengan dingin dan berkata. Baiklah, Wang Xian, ayo pergi. Zhang Fengying memberi isyarat ke Wang Xian dan berkata. Tapi dia tidak bisa pergi. Seorang pria parubaya dari keluarga Yun menatap Zhang Fengying dengan mata penuh dengan niat membunuh. Ini menyebabkan wajahnya langsung tenggelam. Zhang Senior, Wang Xian telah membunuh Yun Hanhai dan yang lainnya. Itu normal bagi Kapten Snake Mark untuk membunuhnya sekarang. Benar, Kapten Snake Scar. Bunuh dia dengan cepat. Mari kita melarikan diri dengan cepat. Jika kita ditemukan oleh ikan buas bersayap angin, kita akan tamat. Kapten Snake Scar, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Itu benar. Dia hanya mahasiswa baru. Kapten Snake Scar, bunuh dia dengan cepat. Ayo cepat kabur. Di samping, sekelompok siswa dari kelompok tentara bayaran Demon Hunter Colege melihat ke belakang mereka dan berteriak dengan cemas. Mereka sangat khawatir dengan kelompok ikan buas Windwing di belakang mereka. 10 jam yang lalu, mereka tiba-tiba bertemu dengan sekelompok ikan buas Windwing dan Boas Skala Brokade, langsung membunuh lebih dari 30 orang. Jika bukan karena bantuan beberapa ahli peringkat 7 tingkat transenden, mereka hampir selesai. Untung juga ada beberapa ahli peringkat 7 tingkat transenden. Untungnya, hanya 5 orang yang bisa berdiri berjajar di lorong sempit itu. Kalau tidak, mereka akan selesai. Meski begitu, mereka menderita kerugian besar. Setelah berlari selama 4 jam berikutnya, mereka bertemu dengan tanda ular dan yang lainnya. Snake Mark dan yang lainnya memiliki 8 ahli peringkat 7 tingkat transenden. Dengan bantuan mereka, itu jauh lebih mudah. Namun, selama pelarian mereka,
masih ada ahli peringkat 7 Transcendent yang terbunuh secara tidak sengaja. Saat ini, mereka dipenuhi dengan ketakutan. Wilayah ikan bersayap ini terlalu berbahaya. Mereka berharap tanda ular dan anggota keluarga Yun dapat membunuh orang ini secepat mungkin dan melarikan diri. Lakukan. Setelah kita melakukannya, ayo cepat pergi. Snake Mark melihat ke belakang dan berkata kepada pembangkit tenaga listrik keluarga Yun di sampingnya. Oke, beberapa pria parubaya dari keluarga Yun mengetahui parahnya situasi. Mereka mengangguk dan seorang pria parubaya dengan pedang panjang langsung menebas Wang Xian. Zhang Yitian, Xia Houming, Zhang Fengying, dan anggota Amethyst Void Beast melihat serangan pria parubaya itu seketika dan ekspresi mereka berubah. Anak itu akan mati. Cepat dan mati. Anda membuang-buang waktu kami. Orang-orang di belakang mereka berseru dengan gembira ketika mereka melihat pembangkit tenaga listrik level 7 Transcendent dari keluarga Yun bergerak. Bang! Pedang panjang mendarat. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah seorang pria parubaya yang memegang pedang panjang emas langsung memblokir pedang panjang di sampingnya. Hehe, Wang Xian melihat tanda ular dengan senyum di wajahnya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tingkat 7 dari alam supranatural. Tanda ular sedikit terpana. Wajahnya mengungkapkan ekspresi keheranan. Orang-orang di belakangnya juga tercengang dan takjub. Bahkan anggota Amethyst Void Beast dan Zhang Fengying serta tetua Zeng memandang Ao Jian dengan takjub. Bukankah mereka semua berada di level 6 transendensi? Mungkinkah pria parubaya ini menyembunyikan kekuatannya? Saya tidak menyangka akan ada level 7 transendensi di sebelahnya. Pantas saja dia bisa membunuh tuan muda kita. Sedikit kejutan melintas di mata pria parubaya dari keluarga Yun. Niat membunuh di matanya tidak berkurang sedikit pun. Tingkat 7 transendensi. Snake Scar mundur 2 langkah dan menatap Wang Xian. Dia menggeram dengan suara rendah, jadi bagaimana jika dia berada di level 7 transendensi? Bunuh dia. Bunuh level 7 transendensi itu juga. Nak, biarkan aku memberitahumu. Tidak peduli siapa Anda akan mati jika Anda membunuh tuan muda kami. Pria parubaya kekar lainnya memegang kapak di tangannya dan menebas Wang Xian. HMPH, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat 7 yang transenden akan mati. Itu benar, ada 7 pembangkit tenaga listrik tingkat 7 yang transenden di samping Kapten Snake. Tapi Wang Xian itu benar-benar merepotkan. Itu benar, dia membuang-buang waktu kita. Lebih baik jika dia mati secepat mungkin. Ketika para siswa di belakang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tidak terlihat bagus. 4 ahli transenden tingkat 7 yang berdiri di depan mereka juga tidak terlihat baik. Semakin lama mereka tinggal di sini, semakin banyak bahaya yang akan mereka hadapi. Semuanya, bunuh mereka secepat mungkin. Seorang tetua dari tingkat 7 yang transenden berkata kepada mereka. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang yang berbicara. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Mati. Orang tua yang memegang kapak besar di tangannya mengangkatnya dan menebas Wang Xian dengan keras. Bab 1017-1018 lanjutan. Bang! Kapak besar itu memancarkan cahaya kuning tebal dan bersahaja saat mengayunkan keras ke tubuh Wang Xian. Tanda seru. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah pedang panjang emas lainnya digunakan untuk memblokir kapak besar, menyebabkan ekspresi semua orang sedikit berubah. Pembangkit tenaga transenden tingkat 7 lainnya. Tidak mungkin. Ini, sebenarnya ada 2 pembangkit tenaga transenden level 7 yang menjaganya. Murid-murid Akademi Pemburu Iblis di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Wajah mereka juga sedikit malu. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang muncul di samping Wang Xian, semakin banyak waktu yang mereka buang. Zhang Fengying mengungkapkan ekspresi terkejut. Tatapannya terpaku pada ikan todak emas yang bertahan melawan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat 7 yang transenden. Seni matanya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melihat menembus kekuatan seseorang. Dia hampir yakin bahwa sebelum berpisah dengan Wang Xian dan yang lainnya, kekuatan tempur ikan pedang emas hanya berada di level 6 dari alam supernatural. Mungkin ada satu yang tidak dia perhatikan, tapi sekarang ada satu lagi. Bagaimana ini mungkin? Melanjutkan, Wang Xian menatap tanda ular dengan ekspresi mengejek dan berkata sambil tersenyum. Apa? Wajah Snake Mark dipenuhi dengan keheranan.
Ekspresinya perlahan berubah jelek. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan menggertakkan giginya. Pergi ke neraka. Beraninya kau menjadi begitu sombong setelah membunuh tuan muda kami. Kali ini, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Dua ahli yang tersisa dari keluarga Yun, yang berada di level 7 Transcendent, menyerang Wang Xian. Keduanya, satu dengan pedang dan satu lagi dengan pedang, melepaskan serangan terbaik mereka dan menebas Wang Xian. Bang! Bang! Pada saat yang sama, dua suara tabrakan terdengar lagi. Di samping Wang Xian, dua ikan todak emas sekali lagi memblokir serangan kedua ahli dari keluarga Yun. Melanjutkan, Wang Xian memandang tanda ular dengan tenang dan berkata kepadanya. Meneguk, tanda ular mau tidak mau menelan seteguk air liur. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Murid dari 4 ahli dari keluarga Yun, yang berada di level 7 yang transcendent, berkontraksi sedikit. Mereka tidak menyangka ada 4 ahli di tingkat 7 yang transcendent di samping Wang Xian. Ini benar-benar di luar harapan mereka. Para siswa Akademi Pemburu Iblis di belakangnya juga menutup mulut mereka. Mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mata mereka berkedip dan mereka tidak berbicara lagi. Bahkan beberapa ahli alam supernatural tingkat 7 dari sebelumnya tidak berbicara. Melanjutkan, Wang Xian berbicara kepada mereka. Snake Scar memandangi 3 pria parubaya lainnya dan pria tua di sampingnya. Membunuh mereka semua, dia meraung dengan ekspresi yang sedikit ganas. 3 pembangkit tenaga peringkat 7 tingkat transcendent yang tersisa tidak ragu sama sekali. Mereka menyerang Wang Xian dengan senjata di tangan mereka. Bang! 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 Kali ini, mereka masih diblokir. Mereka dengan mudah diblokir. Kamu, bagaimana ini mungkin? Dia Hen menggeram dengan suara rendah. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. 7 bawahan dari level 7 luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Di seluruh kota Donghai, tidak banyak kekuatan yang dapat mengirimkan 7 individu tingkat 7 yang luar biasa. Apakah ada lagi? Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan menatap tanda ular. Dia bertanya dengan senyum di wajahnya. Batuk, batuk, batuk. Matanya berkedip saat dia menatap Wang Xian. Dia melihat keempat ikan todak emas di sampingnya yang belum bergerak. Dia memiliki pikiran buruk di hatinya. Mungkinkah 4 lainnya juga? Dia tidak berani membayangkannya. Para siswa Akademi Pemburu Iblis di belakangnya juga menyadari hal ini. Semua dari mereka melebarkan mata mereka. Jelas, mereka telah menyadari hal ini juga. Masih ada 4 orang di samping Wang Xian yang belum bergerak. Jika tidak, giliranku, Wang Xian berkata sambil tersenyum. Di sampingnya, pedang panjang di tangan 4 ikan pedang emas lainnya yang tidak bergerak memancarkan cahaya keemasan yang redup. Tunggu, ikan buas bersayap angin akan segera datang. Kita. Tanda ular merasakan ancaman samar dari 4 ikan pedang emas lainnya dan berteriak dengan tergesa-gesa. Tidak perlu terburu-buru. Ayo bicara setelah aku membunuh kalian semua. Wang Xian menatap mereka dengan mengejek. Ledakan. Dalam sekejap, semua Golden Swordfish mulai bergerak. Dengan kekuatan yang mengerikan dan kekuatan luar biasa level 7 yang kuat, mereka menyerang bekas luka ular dan yang lainnya. Menghindar, menghindar. Ya dewa, 11 level 7 ahli luar biasa, ini. Sudah berakhir, sudah berakhir. Siapa yang mengira ada 11 ahli luar biasa level 7 di samping mahasiswa baru ini? Ada 4 lebih dari Kapten Ular dan sisanya. Di belakang mereka, ketika para siswa melihat pertempuran yang tiba-tiba pecah, mereka buru-buru mengelak ke samping. Wajah mereka semua sangat tidak sedap dipandang. Pada saat ini, jika tiba-tiba terjadi pertempuran, apa yang akan terjadi jika binatang iblis dan binatang buas dari ikan buas bersayap dan yang lainnya mengejar mereka? Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi cemas. Komandan Zhang, Komandan Xia Hou, ayo kabur dulu. Seorang pria muda tidak bisa tidak berkata kepada Zhang Yitian dan Xia Houming. Namun, keduanya tidak bergerak sama sekali. Mereka melihat pecahnya pertempuran yang tiba-tiba dengan kaget. Ini membuat wajah mereka sangat jelek. Mereka tidak bisa pergi, juga tidak bisa tinggal di sini. Dengan kekuatan mereka, jika mereka dibiarkan sendiri dan ditemukan oleh binatang iblis, mereka pasti akan dibunuh. Bunuh-bunuh. Wajah Snake Mark dipenuhi ketakutan. Dia meraung dan 10 atau lebih peringkat 6 transenden di belakangnya menguatkan diri dan menyerbu ke depan. Ah!
Namun, saat salah satu dari Transcendent peringkat 6 menyerbu ke depan, seekor ikan todak emas menembus dadanya dan mengeluarkan teriakan yang mengental darah. Tanda ular tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, matanya tampak seperti akan terbelah. Dia tidak pernah menyangka bahwa mangsa yang seperti tikus percobaan di matanya akan meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan dia mungkin mati di sini. Ini menyebabkan dia dipenuhi rasa takut. Ah! Namun, setelah hanya 10 detik, 3 jeritan yang mengental darah terdengar. Transcendent level 6 bukanlah tandingan Transcendent level 7. Selain itu, ada 11 ahli Transcendent level 7. Tusuk jantung tanpa ampun. Golden Swordfish mengeluarkan geraman rendah dan langsung mengeluarkan kemampuan surgawi mereka secara bersamaan, menyerang bekas luka ular dan yang lainnya. Perisai kapak. Tebasan gelap. 11 ahli Transcendent level 7 tiba-tiba mengeluarkan kemampuan surgawi mereka secara bersamaan, menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. Mereka buru-buru melawan. Kemampuan surgawi yang bersatu. Mungkinkah mereka mengolah warisan Dao Pedang Terpadu? Di belakang mereka, ahli luar biasa peringkat 7 mengungkapkan ekspresi kaget ketika dia melihat 11 ikan todak emas menggunakan kemampuan surgawi yang sama. Warisan pembunuh, warisan pedang Dao, warisan seni pedang. Ini berarti bahwa menumbuhkan kemampuan surgawi yang tetap di setiap tahap jauh lebih sulit bagi para pembudidaya daripada para pembudidaya biasa. Namun, begitu mereka mengolah warisan yang lengkap, kekuatan mereka akan jauh lebih kuat. Ikan todak emas memiliki garis keturunan naga surgawi dan mengembangkan transformasi naga emas. Transformasi naga emas setara dengan warisan lengkap, memungkinkan mereka untuk memahami kesatuan naga surgawi. Apakah itu kekuatan serangan atau kekuatan penghancur, mereka semua berada di puncak. Ini juga salah satu syarat ikan todak emas untuk bisa bertarung di atas levelnya. Bab 1018-1019, mari kita berhenti. Ah! Jeritan terdengar sekali lagi di dalam gua. Ekspresi semua orang berubah drastis. Melihat wajah dingin ikan pedang emas di dalam gua, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tanda seru, itu terlalu menakutkan. Baik itu teknik bertarung atau kemampuan surgawi, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Transcendent peringkat 7 biasa. Mereka setenang mesin, pedang emas di tangan mereka membawa energi khusus. 11 kemampuan surgawi, dalam sekejap, menyebabkan semua ahli peringkat 6 mati. Bahkan Transcendent peringkat 7 terluka parah, jatuh ke tanah karena ketakutan. Melihat adegan ini, wajah Snake Scar sangat pucat. Dia, yang selalu tinggi dan perkasa, merasakan ancaman kematian. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur ke belakang. Wang Xian memandang orang-orang dalam pertempuran dengan acuh tak acuh dan memandangi tanda ular. Saat mata mereka bertemu, ekspresi Snake Mark langsung berubah. Matanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Berhenti, berhenti dengan cepat. Saya sudah menyampaikan kabar tersebut kepada keluarga Yun dan keluarga kami. Jika kamu berani membunuh kami, keluarga Yun dan keluarga ular tidak akan melepaskanmu. Wajah Snake Scar sedikit pucat. Tidak ada jejak kesombongannya yang biasa. Dia menunjuk Wang Xian dan tidak bisa membantu tetapi mundur ke belakang. Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. 11 tingkat 7 Transcendent melawan 6 tingkat 7 Transcendent. Itu hampir seperti pertarungan 2 lawan 1. Itu adalah pertempuran yang benar-benar menghancurkan. Bantu kami dan bantu kami menangani mereka. Setelah kami pergi dengan selamat, keluarga Yun dan keluarga ular pasti akan memberimu sejumlah besar uang untuk membantu kami. Ketika dia melihat Wang Xian melihat mereka sambil tersenyum, dia berteriak pada ahli alam supernatural tingkat 4 tingkat 7 di belakangnya dengan ekspresi bingung. Ketika 4 ahli alam supernatural tingkat 7 mendengar apa yang dia katakan, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka berempat saling memandang dan melihat ke arena. Ada 6 ahli alam supernatural tingkat 7 di arena. Jika mereka berempat menyerang, itu akan menjadi 11 melawan 10. Meskipun mereka tidak dapat mengancam mereka, itu cukup bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Apalagi jika mereka berempat menyerang, Wang Xian mungkin tidak berani menyerang lagi. Mereka berempat ragu-ragu dan ragu-ragu. Begitu mereka menyerang, mereka pasti akan menyinggung pemuda itu. Selama kalian menyerang,
kalian masing-masing akan mendapatkan senjata dan armor level 7 yang transenden. Tanda ular mengertakkan gigi dan berteriak keras saat melihat keraguan-raguan mereka. Senjata dan armor peringkat 7. Mata mereka dipenuhi dengan semangat. Senjata dan baju besi peringkat 7, kedua harta ini bernilai 40 hingga 50 juta batu roh kelas menengah. Dengan kekuatan mereka, 80 hingga 90 juta batu roh kelas menengah, hampir 100 juta, merupakan kekayaan yang sangat besar. Zhang Fengying dan Tetua Zeng melihat keempat ahli peringkat 7 transenden dan mengerutkan kening. Baiklah, Komandan Ular, jangan lupakan janjimu. Empat ahli mengertakkan gigi dan berbicara. Jangan khawatir, aku, Snake Hen, adalah pria yang memegang kata-kataku. Semua orang di sini bisa menjadi saksi. Ayam ular mengertakkan gigi, ekspresinya jelek saat dia mengangguk. Mengambil 8 senjata transenden tipe 7 bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh klan ular sekaligus. Namun, hidup mereka lebih penting saat ini, belum lagi keluarga Yun harus berbagi beban. Baiklah, mari kita lakukan. 4 pembangkit tenaga peringkat 7 tingkat transenden menganggukkan kepala dengan berat. Mereka memandang Wang Xian dan berkata, semuanya, mari kita berhenti di sini. Anda tidak dapat melakukan apapun pada mereka jika kami bergabung. Mereka berempat mengambil beberapa langkah ke depan dan memegang senjata mereka dengan erat saat mereka memperingatkan Wang Xian. Hehe, ketika Wang Xian melihat mereka berempat berjalan dengan wajah penuh peringatan, sedikit ejekan muncul di wajahnya. Kalau begitu mari kita lihat. Jika Anda tidak mati hari ini, kamilah yang akan mati. Saya ingin melihat apakah saya bisa melakukan apa saja untuk Anda. Mereka berempat, yang berada di level Transcendent 7, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mereka juga tidak ingin bergerak. Mereka ingin menyelesaikan ini dengan damai dan mendapatkan senjata dan baju besi mereka. Inilah yang paling ingin mereka lihat. Namun, pihak lain tidak berniat berhenti sama sekali. Cepat dan bergerak. Seorang ahli dari keluarga Yun melihat bahwa mereka masih ragu-ragu. Dengan wajah penuh kesulitan, dia memblokir serangan di depannya dan berteriak keras. Ayo bergerak. 4 ahli di level 7 dari yang luar biasa mengertakkan gigi dan menyerbu ke medan perang. Penambahan 4 ahli di level 7 dari luar biasa langsung mengurangi tekanan pada ahli dari keluarga Yun. Mereka menghela napas lega. Wang Xian menyaksikan dengan senyum di wajahnya. Memang sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat antara 11 ahli dan 10 ahli. Namun, Wang Xian tidak terburu-buru. Hari ini, tanda ular dan yang lainnya pasti akan mati. Mereka sedang bertarung. Butuh waktu lama untuk menentukan pemenangnya. Apa yang harus kita lakukan? Ada keributan besar yang datang dari sini. Ikan buas bersayap angin dan yang lainnya pasti bisa mendengarnya. Jika mereka datang, kita akan tamat. Mengapa Wang Xian ini melakukan ini? Jelas sulit untuk menentukan pemenangnya sekarang. Kenapa dia masih bertarung? Sialan, sial. Para siswa di belakang mereka melihat pertempuran yang telah meletus sepenuhnya. Mereka mundur sekali lagi menuju lorong. Sekarang setelah 4 pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 yang luar biasa di pihak mereka telah bergerak, mereka tidak berani melarikan diri sendiri. Tatapan Wang Xian menyapu kerumunan yang sedang berdiskusi di belakangnya. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Zhang Fengying, Zhang Yitian, dan yang lainnya saling memandang. Mereka juga melihat lorong di belakang mereka dengan hati-hati. Mari berhenti. Kami tidak akan dapat menentukan pemenang untuk jangka waktu tertentu. Saat ini, penambahan 4 transenden di level 7 tidak mengurangi tekanan pada tanda ular. Dia berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi malu. Nada suaranya mulai melunak. Kamu sudah melunak. Wang Xian menatap tanda ular dengan mengejek dan bertanya dengan wajah penuh ejekan. Ekspresi Snake Mark berubah drastis. Dia menggertakkan giginya dan menundukkan kepalanya. Ya, saya sudah melunak. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara Wang Xian menjadi dingin seketika. Kayu sambaran petir di tangannya bergerak sedikit. Dengan ayunan, dia menyerang Transcendent level 7. Suara mendesing. Suara tiba-tiba mengejutkan satu-satunya pembangkit tenaga listrik level 7 Transcendent yang berjuang untuk melawan 2 ikan todak emas. Tubuhnya berguncang dan tubuhnya diselimuti armor kuning tanah. Dia ingin menahan serangan Wang Xian secara langsung. PFFT. Namun,
Ketika kayu sambaran petir mendarat di tubuhnya dan menembus tubuhnya, dia tertegun. Dia tidak menganggap serius serangan Wang Xian. Menurutnya, pemuda seperti itu paling banyak berada di level 5 luar biasa. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa serangan kasualnya sebenarnya fatal. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kayu petir di dadanya dengan wajah penuh ketakutan. Tubuhnya jatuh ke belakang dengan keras. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Apa? Namun, serangan Wang Xian mengejutkan semua orang di sekitarnya. Semua orang melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Seorang ahli dari keluarga Yun telah terbunuh. Keseimbangan telah rusak. Bab 1019-1020 untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia membunuh pembangkit tenaga listrik itu dengan satu serangan? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tanda seru. Ketika tanda ular melihat pemandangan ini, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat dia menatap Wang Xian dengan kaget. Itu, pembangkit tenaga listrik itu pasti ceroboh. Senjata di tangan Wang Xian sangat kuat. Keseimbangan telah rusak. Apa berikutnya? Para siswa di belakang berkata dengan kaget. Keseimbangan telah rusak. Wang Xian memiliki dua ahli tingkat 7 yang lebih luar biasa. Kedua ahli ini dapat bergabung dan mengalahkan tanda ular dan yang lainnya satu persatu. Tak lama kemudian, para ahli tingkat 7 yang luar biasa dari keluarga Yun itu akan tamat. Semua orang di kelompok tentara bayaran Ametis dan Void Beast menyaksikan adegan ini dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Mereka tahu kekuatan Wang Xian. Dia adalah seorang ahli di tingkat 7 dari alam gaib. Padahal, di awal, saldo sudah tidak seimbang. Hanya saja Wang Xian tidak bergerak. Sekarang dia telah bergerak, akhir dari tanda ular dan sisanya akan datang. Jaga mereka dengan cepat, Wang Xian berkata kepada kelompok ikan pedang emas. Ya, kelompok Golden Swordfish merespons. Dua ikan todak emas yang bebas langsung menyerang seorang ahli dari keluarga Yun. Ah! Pakar itu ngeri ketika melihat dua ikan todak emas menyerangnya. Dia bukan tandingan mereka dalam pertarungan 1 lawan 3. Pergi ke neraka. Kepunahan pedang. Kedua ikan todak emas mendengus dingin, pedang emas di tangan mereka memancarkan aura kepunahan saat mereka menyerbu ke arahnya. Serangan ikan pedang emas yang gemetar menjadi jauh lebih ganas. Ah! Pakar dari keluarga Yun tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan, dan langsung jatuh ke pedang. Tidak baik. Ini sudah berakhir. Ekspresi dari 4 ahli yang baru saja bergabung berubah secara drastis, dan murid mereka tidak bisa tidak menyusut. Kami tidak terlibat dalam masalah ini. Kami juga tidak terlibat. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka berempat ketakutan. Mereka berteriak keras dan mundur ke belakang. Wang Xian menatap mereka dengan dingin dan tidak memerintahkan ikan pedang emas untuk menghentikan mereka. Keempat pembangkit tenaga listrik mundur. Hanya ada 4 yang tersisa di lapangan. Kesenjangannya lebih dari 2 kali lipat. Wajah Snake Scar sangat pucat. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Ketika 4 orang yang mundur melihat bahwa mereka tidak melawan, mereka menghela nafas lega. Mereka berdiri di depan dan memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan ketakutan. Ah! Dalam waktu kurang dari 10 detik, 4 ahli terakhir yang berada di level Transcendent 7 terbunuh. Kamu tidak bisa membunuhku. Kalian tidak bisa membunuhku. Ketika tanda ular melihat semua ahli yang dibawanya tergeletak di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Dia menggeram dengan suara rendah dengan wajah penuh ketakutan. Wang Xian memandang ayam ular dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Dia berjalan perlahan dan bertanya, bukankah kelompok tentara bayaran tuan mudamu mencoba membunuhku? Hehe, apa yang terjadi sekarang? Tidak, kami salah. Tolong, ampuni hidup saya. Ketika ayam ular melihat Wang Xian berjalan mendekat, dia memohon belas kasihan dengan suara rendah dengan wajah pucat. Di belakangnya, ketika para siswa Akademi Pemburu Iblis melihat penampilan Snake Hand, ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Snake Mark telah mendirikan grup tentara bayaran Tuan Muda Akademi Pemburu Setan, yang menduduki peringkat teratas. Kekuatannya sangat kuat di Akademi Pemburu Iblis. Di seluruh akademi, tidak ada yang berani memprovokasi dia, siswa mana yang tidak akan memberinya wajah jika mereka bertemu dengannya. Namun, melihat wajahnya yang sekarang pucat memohon,
semua orang merasa sedikit bingung. Ini masih tokoh akademi yang berpengaruh, dan sekarang dia benar-benar memohon belas kasihan dari seorang siswa baru. Jika para siswa di akademi mengetahui hal ini, rahang mereka akan terkejut. Apakah itu mungkin? Wang Xian melambaikan tangannya. Seekor ikan todak emas muncul di depan bekas luka ular seketika. Longsword di tangannya langsung masuk ke dada Snakeskar. Batuk, batuk, aku tidak ingin mati. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan mata penuh penyesalan. Karena Wang Xian, karena mahasiswa baru, dia benar-benar berjalan menuju kematian. Penyesalan, rasa penyesalan yang kuat. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah memprovokasi orang ini. Bang! Mayat Snakeskar jatuh ke tanah. Suara yang dihasilkan berdering di benak semua orang. Sekitarnya langsung terdiam. Wajah semua orang dipenuhi rasa takut. Mereka melihat mayat orang-orang kuat di sekitar mereka. Dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Huhuhu. Pada saat ini, suara desingan angin terdengar dari terowongan. Tidak baik. Ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan ekspresi dari 4 ahli peringkat 7 juga berubah drastis. Binatang iblis ikan buas bersayap angin dan boa skala brokat di sini. Lari, lari cepat, atau kita akan habis. Lari, senior, ayo lari cepat. Dalam sekejap, semua orang panik dan berteriak keras. Semua orang di kelompok tentara bayaran Amethyst dan Void Beast juga memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Komandan Wang, kelompok binatang iblis dan binatang buas itu mengejar kita. Di antaranya, ada 20 eksistensi di tingkat Transcendent 7. Ayo lari cepat. Zhang Fengying dengan cepat berkata kepada Wang Xian. Ikuti aku, jangan khawatir. Wang Xian melihat ke belakang. Seperti yang diharapkan, dalam pandangannya, lebih dari 100 binatang iblis bergegas dengan agresif. Baik, Zhang Fengying melihat dalam-dalam ke kelompok ikan todak emas di samping Wang Xian dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Elder Zheng, Xia Houming dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Dengan keberadaan Wang Xian, keselamatan mereka masih bisa dijamin. Komandan Wang, bisakah kami ikut denganmu? Seorang siswa dari Demon Hunter College mendengar kata-kata Wang Xian dan ekspresinya sedikit berubah. Dia dengan cepat bertanya padanya. Kata-katanya membuat semua siswa dari perguruan tinggi pemburu iblis di sekitarnya memandang Wang Xian dengan ekspresi penuh harapan. Komandan Wang, kita semua adalah siswa dari Demon Hunter College. Jika kami dapat membantu teman sekelas kami di luar, kami akan membantu. Bagaimana menurut Anda? Salah satu pemimpin kelompok tentara bayaran melanjutkan dengan senyum di wajahnya. Bahkan 4 pembangkit tenaga listrik tingkat 7 yang luar biasa menatap Wang Xian dengan antisipasi. Ketika dia melihat sekelompok orang memandangnya, Wang Xian tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan ejekan. Kalian, apa hubungannya dengan kalian? Apa hubungan hidup dan matimu dengan kami? Dia memandang semua orang dengan mengejek. Wajah para pemuda dari Akademi Pemburu Iblis sedikit berubah. Mereka tampak sangat malu. Kapten Wang Xian, tolong. Melihat bahwa kami semua adalah siswa dari Akademi Pemburu Iblis, tolong bantu kami kali ini. Itu benar, itu benar. Kita semua adalah pelajar. Ketika kami kembali ke Akademi di masa depan, Anda dapat datang dan mencari kami jika Anda membutuhkan sesuatu, Kapten Wang. Jika benar-benar tidak berhasil, kita bisa mengeluarkan batu rohnya. Saya harap siswa Wang Xian dapat membantu kami melewati masa sulit ini. Semua siswa buru-buru berkata kepada Wang Xian. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran Amethyst dan Void Beast melihat mereka dan menoleh ke Wang Xian dalam diam. Tatapan Wang Xian menyapu mereka semua dan mengikuti dari dekat ke bagian itu. Ikan buas bersayap angin dan boa Jinlin telah tiba. Saya bertanya-tanya berapa banyak dari Anda yang akan dapat bertahan hidup. Bab 1020-1021 melarikan diri dengan putus asa dan kembali dengan muatan penuh. Ikan buas bersayap angin dan boa Jinlin telah tiba. Saya bertanya-tanya berapa banyak dari Anda yang akan dapat bertahan hidup. Saat suara Wang Xian terdengar, semua orang tercengang. Tanda seru. Melihat ikan buas bersayap angin dan Jinlin boa yang telah memasuki pandangan mereka, aura pembunuh yang kuat mengalir ke arah mereka. Semua orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kamu kenapa? Mengapa Anda tidak menyelamatkan mereka? Seorang pemuda meneriaki Wang Xian dengan wajah penuh amarah.
Mengapa? Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia ingat barusan, sekelompok dari mereka mengejek tanda ular dan sisanya untuk membunuhnya dengan cepat agar mereka tidak membuang waktu. Mereka memandangnya dengan kesal dan berharap dia bisa dibunuh. Faktanya, 4 pembangkit tenaga tingkat 7 yang luar biasa yang bersama mereka membantu tanda ular dan yang lainnya. Untuk berbagai alasan, jika Wang Xian masih menyelamatkan mereka, dia akan terlalu bodoh. Ketika dia dalam masalah barusan, mereka bersuka cita atas kemalangannya. Sekarang, mereka masih ingin dia menyelamatkan mereka. Tidak diketahui apakah mereka merasa bodoh atau bodoh. Hehe, ayo pergi. Wang Xian memandang mereka dengan mengejek dan berkata kepada Amethyst dan Void Beast. Dengan lambaian tangannya, dia menciptakan lubang besar di langit. Dengan lompatan, dia melompat. Pergi-pergi. Zhang Fengying berteriak pelan. Sisanya mengikuti dari belakang dan terbang. Ao Jian dan yang lainnya mengemasi mayat dan mengikuti dari belakang. Lari. Kami akan mengikuti juga. Cepatlah, binatang iblis datang. Para siswa Akademi Pemburu Iblis berebut untuk mengikuti Wang Xian dan yang lainnya saat mereka melompat. Ayo kita pergi duluan. Wang Xian merasakan bahwa mereka semua mengikutinya. Dengan senyum mengejek di wajahnya, dia berkata kepada Zhang Fengying dan yang lainnya. Oke, semua orang dari kelompok tentara bayaran Amethyst dan Void Beast buru-buru mengikuti di belakang Wang Xian. Cepat dan kabur bersama mereka. Di belakang, anggota Akademi Pemburu Iblis melihat Wang Xian dan yang lainnya dan ingin segera mengikuti mereka. Ledakan, 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 haha, jika kamu berani mengikuti kami, mati. Ke-11 ikan todak emas yang berada di belakang mengacungkan pedang panjang di tangan mereka dan menebas tanah di depan mereka. Sinar pedang besar langsung menutupi area seluas 1000 meter. Para siswa yang mengikuti di belakang terkejut dan dengan cepat mundur ketakutan. Dia sebenarnya tidak membiarkan kita mengikuti di belakang. Dia ingin kita menjadi makanan untuk binatang iblis dan binatang buas. Dia sangat kejam. Sial, sial, kita sudah selesai. Kami benar-benar mengikuti mereka keluar dari terowongan. Para siswa diintimidasi oleh serangan Ao Jian dan yang lainnya, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ketika mereka mengikuti mereka, binatang iblis di belakang mereka sudah mengejar mereka. Di area yang luas, 20 binatang iblis di tingkat transenden peringkat 7 dapat dengan mudah memakan semuanya. Lari, lari cepat. Wajah 4 ahli peringkat 7 tingkat transenden sangat suram. Pada saat ini, mereka sama sekali mengabaikan siswa di belakang mereka dan langsung kabur ke kejauhan. Ah, mereka telah keluar. Pada saat ini, tangisan yang menyedihkan terdengar. Satu demi satu, ikan buas bersayap angin dan boa sisik brokat keluar dari gua dan dengan cepat menerkam ke arah siswa di sekitarnya. Teriakan sengsara langsung terdengar. Kekuatan kelompok mereka benar-benar kalah dengan binatang iblis dan binatang buas. Mereka hanya bisa panik melarikan diri di sekitar mereka. Adapun siapa yang bisa melarikan diri, itu akan menjadi keberuntungan mereka. Anggota kelompok tentara bayaran Amethyst dan Void Beast yang melarikan diri di depan mendengar teriakan di belakang mereka. Wajah mereka menjadi pucat. Kali ini, mereka beruntung bisa bertemu dengan Wang Xian. Kalau tidak, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri pada akhirnya, mereka akan kehilangan cukup banyak orang. Mereka tidak memiliki simpati untuk siswa Akademi Pemburu Iblis. Mereka telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Masuk akal jika Wang Xian tidak menyelamatkan mereka. Namun, saat Wang Xian dan yang lainnya terbang ke arah kota Donghai, mereka berada di hutan lonceng angin. Satu demi satu, ikan buas bersayap angin dan boa Jinlin dengan gila-gilaan memburu para siswa Akademi Pemburu Iblis yang melarikan diri ke segala arah serta beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat ke-6 dan ke-7 yang luar biasa. Di langit di atas mereka, 21 setan aneh diam-diam berdiri di udara dan menyaksikan pemandangan ini. Sekelompok siswa Akademi Pemburu Setan dengan cepat terbunuh. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dari 70 hingga 80 orang, hanya 7 hingga 8 yang berhasil melarikan diri dari sini. Adapun apakah mereka dapat dengan aman kembali ke kota Laut Timur, masih belum diketahui. Lakukan. Ao Yao melihat semua ikan buas bersayap angin dan boa skala brokat berkumpul bersama sekali lagi dan bersiap untuk menuju ke sarang. Perintah Ao Yao terdengar. Dalam sekejap,
Tangisan yang menyedihkan terdengar lagi. Namun, tidak seperti teriakan sengsara barusan, kali ini, itu adalah binatang iblis dan binatang buas. Sekelompok iblis aneh, dengan Ao Yao yang berada di level 9 yang transenden, dapat memburu lebih dari 100 binatang iblis dan binatang buas dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua ikan buas sayap angin dan boa skala brokat musnah. Pada titik ini, klan ikan buas sayap angin benar-benar musnah. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh semua kelompok tentara bayaran di East City. Kemasi mayatnya dan ayo kembali. Ao Yao memerintahkan semua iblis aneh itu. Ya, pemimpin. Setan-setan aneh itu segera mengangguk dan mulai membersihkan tempat kejadian. Mayat binatang iblis, binatang buas, dan manusia semuanya disimpan di cincin interspatial mereka. Sekarang, ada 5 hingga 600 mayat di cincin interspatial mereka. Jika mereka kembali ke Istana Naga, mereka bisa memurnikan banyak darah naga. Fiuh, aku tidak menyangka wilayah ikan buas sayap angin menjadi sangat berbahaya. Ada 20 binatang iblis di tingkat transenden 7. Orang-orang ini benar-benar licik. Di laut, anggota ametis dan binatang buas terbang keluar dari dasar laut. Ketika mereka datang ke langit, Xia Houming melihat ke belakang dan berkata dengan wajah penuh ketakutan. Ini semua berkat Komandan Wang kali ini. Kalau tidak, kita akan berada dalam masalah sekarang. Zhang Yitian memandang Wang Xian dan berterima kasih padanya. Zhang Fengying juga melihat ke arah Wang Xian dan 11 ikan todak emas yang acuh tak acuh di belakangnya dengan ekspresi ingin tahu. Baru saja, 11 ikan todak emas mengejutkan mereka. 11 bawahan dari tingkat ke-7 yang luar biasa. Kekuatan seperti itu sudah sangat kuat di kota Donghai. Dia bertanya-tanya apakah dia memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Wang Xian tersenyum di samping. Kali ini, dia harus berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena undangan dari kelompok tentara bayaran ametis, dia tidak akan bisa menuai panen sebesar itu. Setelah ini, jika semua barang ditukar dengan sumber daya, kekuatan Wang Xian dan kekuatan kelompok setan aneh akan menerima dorongan besar lainnya. Setelah kekuatannya meningkat lebih jauh, Wang Xian dapat mempertimbangkan untuk memindahkan Istana Naga ke benua transendensi. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa melindungi Istana Naga. Ketika Istana Naga turun ke benua transendensi, itu akan menjadi waktu bagi mereka untuk berkembang pesat. Bab 1021-1022 menyuruh mereka pergi dulu. Fiuh, kami di sini. Saya tidak menyangka bahwa perjalanan kami ke wilayah ikan bersayap hampir merenggut nyawa kami. Ketika semua orang melihat kota Donghai tidak jauh, Xia Houming menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Tanda seru, apakah kalian mendapatkan sesuatu? Wang Xian bertanya pada mereka. Tidak, kami tidak mendapatkan apa-apa. Wilayah ikan bersayap terlalu rumit. Kami telah berjalan-jalan selama lebih dari 10 jam dan tidak menemukan apapun. Kali ini, mereka tinggal di wilayah ikan buas sayap angin selama 2 hari. Zhang Yitian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Mereka berpikir bahwa mereka akan dapat memperoleh sesuatu. Mereka tidak menyangka tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ada juga 2-3 saudara perempuan yang terluka parah. Aku akan memberikan ini kepada kalian sebagai hadiah karena telah membawaku ke sini. Wang Xian dengan santai melemparkan 5 hingga 6 senjata dan baju besi level 6 yang luar biasa. Ini, Zhang Yitian tertegun sejenak sebelum dia mengambilnya langsung. Dia tampak terkejut dan bertanya, Kapten Wang, apakah Anda mendapatkan sesuatu? Saya rasa begitu. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Untuk dapat membuang 6 peralatan level 6 yang luar biasa begitu saja, dan kamu bahkan mengatakan bahwa itu baik-baik saja. Kamu pasti mendapatkan banyak barang bagus. Zhang Fengying menatapnya dan melengkungkan bibirnya. Dia mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hehe, Wang Xian tersenyum. Kali ini, dia tidak hanya mendapatkan banyak, dia juga mendapatkan banyak. Setidaknya kamu punya hati nurani. Xiao Tian, ambillah. Zhang Fengying merasa sedikit marah saat melihat tampang sombongnya. Didipit di dalam gua, dia sangat tidak senang karena Wang Xian telah membuangnya. Wang Xian tersenyum acuh tak acuh. Xia Houming, yang berada di samping, memandangnya dengan iri. Wang Xian tidak memberi mereka apa-apa karena bukan mereka yang mengirim undangan. Singkatnya,
mereka kembali dengan tangan kosong kali ini. Aku tidak berharap kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Keluarga Yun memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang luar biasa. Zhang Fengying mengingatkannya, jangan khawatir. Jika Anda memiliki misi bagus di masa mendatang, Anda dapat menghubungi saya. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. HMPH, siapa yang masih akan menghubungimu? Makan semuanya. Zhang Fengying meliriknya. Hei, kamu pasti sudah mendengar tentang pelelangan dalam 10 hari. Bengkel obat eliksir dan senjata Phoenix, bengkel penempaan benda suci, dan bengkel eliksir hidup dan mati mengadakan pelelangan pada saat yang bersamaan. Ini akan menjadi hidup. Barang-barang yang dilelang kali ini terlalu gila. Senjata dan ramuan transenden level 9 sedang dijual. Namun, jelas bahwa Feng Xian bertarung melawan relik suci dan hidup dan mati. Feng Xian sama sekali bukan tandingan mereka. Sulit untuk mengatakannya. Kekuatan di balik Feng Xian juga tidak sederhana. Begitu dia memasuki kota, Wang Xian mendengar diskusi di sekitarnya. Lelang. Wang Xian mendengar diskusi mereka dan mengingat apa yang dikatakan Supervisor Yi kepadanya terakhir kali. Feng Xian akan mengadakan pelelangan. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa bengkel penempaan barang suci dan bengkel penempaan hidup dan mati akan mengadakan lelang bersama. Ini jelas ditargetkan pada Feng Xian. 3 toko besar di kota Donghai mengadakan lelang pada waktu yang bersamaan. Jelas, ada banyak persaingan. Seharusnya ada banyak harta di pelelangan ini. Zhang Fengying juga mendengar diskusi di sekitar mereka dan berbisik, ini harus dianggap sebagai acara lelang yang relatif besar dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa pergi dan melihatnya lalu membeli beberapa harta karun. Zhang Yitian mengangguk dan berkata, jika ini benar-benar persaingan antara 3 toko besar, itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kota Donghai. Zhang Fengying menganggukkan kepalanya. Baiklah, semuanya, aku akan pergi pertama. Wang Xian berkata kepada mereka. Ayo, mari kita tinggalkan pesan. Zhang Fengying berjalan langsung ke sisi Wang Xian dan berkata kepadanya. Baik, Wang Xian mengangguk dan meninggalkan tanda pelat batu komunikasi sehingga mereka dapat saling menghubungi secara langsung di masa mendatang. Wang Xian melihat ke jalan yang ramai dan ragu sejenak. Kemudian, dia berjalan langsung ke Feng Xian Elixir dan bengkel senjata. Ketika dia tiba di depan toko mereka, Wang Xian menyadari bahwa ada banyak orang yang masuk dan keluar dari bengkel Feng Xian Elixir dan senjata. Tidak ada satu orang pun di toko dibandingkan dengan yang terakhir kali. Ini membuat perbedaan besar. Ada papan nama di pintu masuk toko Feng Xian. Diumumkan bahwa Feng Xian akan mengadakan lelang besar dalam 10 hari. Wang Xian menoleh dan langsung masuk. Anggota staf di toko sedang sibuk dan tidak memperhatikan kedatangan Wang Xian. Apakah atasanmu Yi di sini? Wang Xian berjalan langsung ke seorang anggota staf dan bertanya padanya. Supervisor Yi, Tuan Muda Wang, ini Anda. Supervisor kami Yi dan manajer telah keluar. Silakan masuk, silakan masuk. Ketika anggota staf melihat Wang Xian, dia langsung menyapanya dengan ekspresi hangat dan berkata dengan hormat. Pria muda di depan mereka ini adalah tuan mereka. Terlepas dari apakah itu manajer atau supervisor Yi, mereka harus lebih berhati-hati di masa depan. Manajer kami Yi akan segera datang. Tuan muda, silakan duduk di dalam. Baik, Wang Xian mengangguk dan berjalan masuk. Tuan muda, tolong, izinkan saya menuangkan teh untuk Anda. Staf mengundang Wang Xian ke ruang tamu di dalam dan memberi isyarat kepadanya. Wang Xian masuk dan menyadari bahwa ada orang lain di dalamnya. 3 gadis dan seorang pria muda. Ketiga gadis ini terlihat sangat cantik. Ada aura khusus tentang mereka. Pemuda itu juga sangat tampan. Mereka berempat memiliki sedikit kesombongan di wajah mereka. 11 ikan todak emas mengikutinya masuk. Wang Xian menemukan tempat duduk dan duduk. Ao Jian dan yang lainnya berdiri di samping. Tuan muda, tolong tunggu di sini sebentar. Anggota staf berkata dengan antusias. Tunggu. Tiba-tiba, pemuda di ruangan itu melihat Wang Xian dan yang lainnya masuk. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kami memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan di sini. Biarkan mereka pergi dulu. Tuan Muda Huo, ini. Ketika anggota staf mendengar kata-kata pemuda itu, dia jelas sangat terkejut. Dia dengan cepat berkata,
Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Pria muda itu memotongnya secara langsung dan berkata dengan dingin. Ini, ketika anggota staf mendengar kata-katanya, dia mengungkapkan ekspresi malu. Dia memandang Wang Xian dengan ekspresi minta maaf. Tuan Muda Wang, saya minta maaf. Mengapa Anda tidak menunggu di luar dulu? Atau saya bisa memberitahu Supervisor Yi dan Manajer Yi nanti. Siapa mereka? Wang Xian sedikit mengernyit. Sebagai pelanggan penting Feng Xian, dia sebenarnya diusir dari toko. Ini membuatnya sangat tidak senang. Jika ini bukan toko Feng Luan, apakah dia akan banyak membantu Feng Xian? Mereka adalah orang-orang dari toko kita. Anggota staf berkata dengan ekspresi buruk. Apakah ini cara orang-orang dari tokomu memperlakukan pelanggan mereka? Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap pemuda di ruangan itu. Pelanggan, selama kami memiliki barang bagus, kami tidak akan kekurangan pelanggan. Yang disebut pelanggan hanya masing-masing memiliki kebutuhan mereka sendiri. HMPH, cepat dan keluar. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi tidak sabar muncul di wajahnya saat dia berkata dengan dingin.